Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu KDB dan bagaimana cara menghitungnya serta contoh soalnya. Pada malam hari ini kita akan menghitung lagi terkait dengan koefisien lantai bangunan atau KLB. Nah, kita review ulang ya dari pembahasan sebelumnya. Kalau KDB itu adalah luas lantai dasar dibagi dengan luas total lahan ya. Sedangkan untuk KLB total seluruh luas ini ya, seluruh luas lantai dasar tambah lantai 2 tambah lantai 3 itu dijumlahkan total luasannya dibagi dengan luasan yang hijau ini atau luas lahan, itulah KDB. Itu konsepnya ya. Nah, dari KDB juga ini kita bisa nanti menentukan berapa jumlah lantai maksimum yang diizinkan berdasarkan dari KDB dan KLB. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Simak videonya secara lengkap. Oke, teman-teman. Sebelum kita bahas ya, tadi ada yang chat di WA ya, yang uring-uringan langsung tiba-tiba marah ya, karena di modul kami ini ya untuk melakukan transaksinya menggunakan nama Andika Saputra ya. Untuk mendapatkan modul-modul kami, modul-modul Almahya itu dengan nama Andika Saputra ya, untuk transfer untuk pembelian modulnya. Tetapi ada yang uring-uringan, ada yang marah dan mengatakan bahwa ini penipu. Dari sini saja kelihatan nama channelnya apa, transfernya ke atas nama siapa. Nah, ini tolong teman-teman yang mau memiliki modul kami jaga adabnya ya dalam berkomunikasi ya. Bagaimana teman-teman mau menjadi seorang ASN kalau ternyata adabnya seperti itu, belum apa-apa sudah langsung ngatain orang penipu hanya karena tidak diangkat teleponnya ataupun karena perbedaan nama antara channel kami dengan rekening untuk melakukan transaksi di Almahya ya. Jadi modul-modul kami ini sekali lagi berbayar ya, dari sejak 2021 sampai sekarang itu berbayar ya teman-teman. Alhamdulillah cukup banyak yang terbantu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, teman-teman kita yang banyak memberikan testimoni lulus ya, seperti itu. Nah, yang kedua saya sampaikan, jika teman-teman chat mempertanyakan modul ya, kami tidak bisa mengangkat telepon ya teman-teman, karena sangat banyak, ada ratusan chat tiap hari yang harus kami balas, jadi tidak sempat kami jelaskan melalui telepon ya, seperti itu. Tadi ada yang uring-uringan mengatakan ini adalah penipu karena tidak angkat telepon, padahal sudah dijelaskan bahwa silakan di WA saja, tidak usah telepon. Nanti kalau ada pertanyaan kami akan jawab ya, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kami tidak memaksa untuk melakukan pembelian modul ya. Jangan sampai ada kata-kata keluar yang kurang beradab. Teman-teman mau mendaftar CASN, perhatikan dulu adabnya ya. Di dalam CPNS itu ada tes karakter pribadi kalau CPNS ya. Kalau seperti itu caranya berbicara ya sudah kelihatan ya. Saya juga akan merespon dengan keras ya kalau seumpamanya ada seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saja ya, tidak usah kita pedulikan teman-teman kita yang adabnya kurang baik ya dalam melakukan komunikasi. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas terkait koefisien lantai bangunan. Kenapa ini kita bahas untuk soal teknik tata bangunan dan perumahan ataupun dengan nama nomenklatur baru ya? Ini karena memang dari tahun lalu ya, di awal tahun 2023 itu kami ada teman-teman yang memberikan FR setelah ujian, ada soal KDB, KLB dan KDH ya. Maka dari itu kami susunkan modulnya. Salah satu isi dari modul itu adalah ini. Nah, jadi KLB itu adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas kafling. Jadi seperti tadi ya, jika ada kafling seperti ini, di dalamnya ada gedung bertingkat. Jadi luas total seluruh lantai bangunan gedung tersebut, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dijumlah dibagi dengan luas total lahan yang tersedia.
Ya, seperti itu. Nah, contoh perhitungannya seperti ini ya. Misal Anda memiliki luas lahan 1000 meter persegi dengan KDB 60% dan KLB 2,4, maka luas lahan yang boleh dibangun berdasarkan KDB tersebut adalah 1000 meter persegi dikali dengan 60% dikali dengan KDB-nya ya adalah 600 meter persegi ya, seperti itu. Tinggal dikali. Nah, luas total lantai yang boleh dibangun adalah 1000 ya, luas lahan dikali dengan KLB-nya dikali dengan 2,4. Artinya luas total lantai dari lantai 1 sampai lantai berapapun nanti itu maksimum 2400 meter persegi. Ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapatkan? Dari sini dua angka ini kita bisa menghitung berapa jumlah lantai yang boleh dibangun pada bangunan tersebut. Jadi, untuk menghitung total lantainya, berapa total lantai maksimum yang boleh dibangun ya. Jadi seperti ini ya tadi ilustrasinya, dari 1000 karena KDB-nya adalah 60% ya. Berarti yang boleh dibangun di sini adalah 600 meter persegi. Nah, di atas luas lahan 600 meter persegi ini boleh dibangun luas total lantai sebesar 2400. Artinya total lantai maksimum yang boleh dibangun adalah 2400 dibagi dengan 600 ya. Berarti maka hasilnya adalah 4 lantai. Jadi maksimum jumlah lantai bangunan yang boleh dibangun pada luas area 600 meter persegi ini adalah 4 lantai. Dengan masing-masing lantai luasnya adalah 600 meter persegi. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Oke teman-teman, dipahami ya. Nah, sekarang kita contoh soal yang ada pada modul kami. Contoh soal nomor 58. Sebuah lahan berukuran 800 meter persegi memiliki KLB maksimum adalah 2. Jika tinggi bangunan yang diizinkan adalah 10 lantai, berapa luas lantai maksimum yang dapat dibangun dalam lahan tersebut? Ya. Berapa luas lantai total maksudnya nih ya. Nah, di sini teman-teman kita langsung bahas. Di sini jangan terkecoh dengan ditampilkannya tinggi bangunan diizinkan 10 lantai. Ini diabaikan saja karena tadi rumusnya adalah rumus sama dengan KLB dikali dengan luas. Luas areanya adalah 800. KLB-nya adalah 2,0. Berarti KLB-nya berapa? 2, luas lahannya adalah 800. Berarti 2 kali 800 adalah 1600 meter persegi. Jadi total lantai yang boleh dibangun di dalam sini adalah 1600 meter persegi. Pertanyaannya sekarang, ini berapa? Nah, ini bisa kita dapatkan, atau luas lantai dasar yang boleh dibangun itu bisa kita dapatkan jika diketahui nilai KDB-nya berapa persen. Nah, ini berlanjut pada soal nomor 59. Nah, jika pada soal nomor 58 di atas tadi diketahui KDB pada wilayah tersebut adalah 50%. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa luas lahannya adalah 800 ya, 800. KLB-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini ditambahkan lagi jika KDB-nya adalah 50%, berapa luas lantai total, berapa lantai yang ditanyakan ini ya, berapa jumlah lantai maksimum yang boleh dibangun. Nah, di sini bisa kita hitung ya. Pertama, kita hitung dulu luas lahan yang boleh dibanguni di lantai dasarnya. Totalnya berapa luas lahan ini? Gimana teman-teman caranya? Ya, tinggal kita kali saja KDB dikali dengan luas lahan. KDB-nya berapa? 50% atau 0,5 dikali 800. Berarti sisa 400. Berarti luas lantai dasar yang boleh dibangun adalah 400 meter persegi. Nah, sekarang berapa jumlah lantai yang diizinkan? Tadi kita sudah ketemu bahwa
total lantai maksimum yang boleh dibangun adalah 800 kali 2 ya, karena rumus total lantai yang boleh dibangun adalah KLB dikali dengan luas lahan. KLB kali luas lahan adalah 1600 ya. Nah, sekarang untuk mencari jumlah lantainya tinggal kita bagi saja 1600 bagi 400, jumlahnya adalah 4 lantai. Ya, jadi seperti itu, jawabannya adalah C. Nah, itu untuk contoh perhitungannya. Jadi teman-teman selain memahami perhitungannya, tolong dipahami juga maksud dari KDB dan KLB. Oke? Nah, sekalian saja ya kita bahas untuk KDH. Ini salah satu contoh lagi ya, coba. Nah, sebuah lahan berukuran 500 meter persegi memiliki KLB maksimum 1,5. Jika luas total lantai bangunan yang akan dibangun adalah 600 meter persegi, apakah bangunan ini memenuhi syarat? A. Ya, memenuhi peraturan. B. Tidak, karena melebihi peraturan. C. Tidak cukup informasi untuk menentukan. D. Tidak, karena kurang dari peraturan. E. Tergantung pada tipe bangunan. Nah, ini coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Alasannya apa memilih jawaban A? Di sini saya sudah menampilkan jawabannya benar adalah A, memenuhi peraturan. Ya, kira-kira menurut teman-teman kenapa jawabannya A? Ya, berapa sebenarnya total lantai maksimum yang boleh dibangun pada soal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, silakan teman-teman pelajari modul kami. Caranya untuk mendapatkan modul kami, silakan klik link WA yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lulus CASN tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.